Pemerintah mengumumkan hingga 4 Desember jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua sebanyak 47,49% dari total target sasaran vaksinasi. Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama yakni sebesar 68,33%. Saat ini vaksinasi di Indonesia belum mencapai 100%. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID, khususnya vaksin dosis kedua. Padahal di tengah merebaknya varian baru COVID yakni Omikron, perlu adanya booster vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Laju vaksinasi dinilai lambat. Salah satu alasannya dikarenakan kekurangan stok vaksin. Pemerintah sempat merencanakan untuk melakukan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Namun, vaksinasi tersebut belum bisa dilakukan lantaran pemerintah saat ini masih mencari stok vaksin COVID-19 untuk alokasi anak. Pemerintah telah menetapkan 80 hingga 85% target vaksinasi rampung pada akhir 2021. Sementara untuk dosis kedua diharapkan mampu menyasar 60% pada Desember 2021. Namun pemerintah paling lambat akan memulai vaksinasi pada anak di Januari 2022. Percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan secara ketat menjadi kunci dalam menjaga dan mencegah terjadinya gelombang berikutnya atau lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Perlu kewaspadaan dan kecepatan bertindak dalam mengantisipasi berbagai potensi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Tim Liputan Berita 1. Vaksinasi belum selesai dilakukan. Apa kendalanya? Sementara muncul varian baru yang disebut-sebut dapat menurunkan efikasi vaksin. Dan untuk membahasnya, kita bergabung bersama dua narasumber, Alexander Kaginting, Kepala Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan epidemiolog Laura Navika. Saya sapa dulu kedua narasumber. Selamat siang, Pak Alex dan juga Mbak Laura. Selamat siang. Oke, Pak Alexander dan juga Mbak Laura, sebelum kita mulai dialog, kita akan mencermati dulu berikut kita simak data capaian vaksinasi COVID-19. Kita langsung saja mulai perbincangan, pemirsa. Saya mau ke Pak Alex. Pak Alex, kalau kita melihat data sebelumnya, vaksinasi ini dinilai salah satu indikator yang cukup penting untuk mencapai herd immunity. Sementara kita di vaksin dosis kedua saja baru mencapai 47%. Apakah memang salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan stok vaksin tadi? Atau seperti apa, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat upaya pemerintah di dalam rangka penanggulangan COVID ini, ada beberapa pilar yang dilaksanakan. Salah satu itu adalah memang vaksinasi. Di samping vaksinasi tentu ada upaya melaksanakan 3M dan kemudian 3T. Dan semua ini dirangkum di dalam instrumen yang sudah disiapkan pemerintah, yaitu Inmendagri. Di dalam hal ini tentu programnya adalah melakukan PPKM sesuai dengan levelisasinya. Nah, vaksinasi ini penting karena vaksinasi ini untuk meningkatkan imunitas dan proteksi. Jadi apa yang sudah dikerjakan pemerintah sejak di awal tahun 2021 yaitu melakukan vaksinasi nakes. Dan ini cukup berhasil karena bisa melampaui target 100%. Dan kemudian nakes mendapat booster juga di sekitar bulan 7, bulan Agustus yang lalu. Dan tentu ini memberikan respons yang baik. Nah, persoalannya adalah bahwa di samping negara kita cukup luas, 34 provinsi, dan kemudian juga kabupaten kotanya juga cukup dengan gambaran yang spektrum yang luar biasa. Ini yang membuat kendala akhirnya memang vaksinasi itu agak kesannya melambat karena menyangkut teritorial, kemudian juga jarak tempuh, dan juga distribusi masyarakat yang mau divaksin. Jadi kalau kita lihat di daerah aglomerasi, ini sebenarnya pencapaiannya cukup baik. Dan termasuk vaksin 1 dan vaksin kedua, kalau kita perhatikan di daerah aglomerasi. Tetapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan antara kabupaten kota, khususnya misalnya di Maluku, karena dia negara kepulauan, ini memang pencapaiannya rendah. Oleh karena itu memang pemerintah sudah melakukan
berbagai percepatan dengan mengeluarkan Inmendagri nomor 64 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi. Dan ini mestinya sudah diturunkan ke daerah-daerah. Nah, kemudian mengenai isu stok, sebenarnya pemerintah itu sudah mempunyai stok yang banyak. Dan kemudian dari berbagai platform yang ada. Jadi termasuk itu yang vaksin yang yang messenger RNA, kemudian yang inactivated virus, itu sudah ada. Termasuk dari jenis Sinovac, kemudian Pfizer, kemudian AstraZeneca, Moderna, itu semua tersedia. Persoalannya memang bagaimana distribusi dan cold chain-nya. Khususnya misalnya seperti Pfizer dan Astra. Memang kalau di kota-kota besar, di daerah aglomerasi, ini nggak menjadi masalah. Artinya jalannya bagus, kemudian tempat penyimpanan agar temperaturnya bisa dipertahankan minus 30 atau 40 tersedia, tapi belum tentu tersedia di tempat-tempat yang terpencil atau daerah pesisir. Jadi ini juga menjadi tantangan kita. Dan memang kalau kita lihat dari gambaran vaksinasi selama 4 minggu terakhir, memang terjadi penurunan, khususnya setelah ini vaksinasi menjangkau di luar Pulau Jawa dan Bali. Jadi memang alamnya, hutannya, pinggir pantainya, pulau-pulaunya ini membuat tantangan. Jadi bukan tidak ada upaya untuk melakukan vaksinasi, tapi memang tantangannya memang luar biasa, seperti misalnya di Maluku. Ada tantangan, itu pulau-pulau. Ada tantangan yang sudah dijabarkan tadi oleh Pak Alex, dan pemerintah juga sudah punya target. Ada 3 di Desember, kemudian Januari, dan juga akhir nanti seluruhnya ditarget sudah bisa divaksin dosis kedua. Nah, itu apakah sudah diperhitungkan dengan kendala-kendala distribusi tadi, Pak Alex? Ya, artinya memang di sini memang gerak cepat itu sudah didorong oleh pemerintah dengan hadirnya TNI dan Polri. Tetapi tidak bisa juga TNI Polri sendiri turun ke bawah tanpa ada gerakan dari masyarakat. Jadi gerakan masyarakat ini juga harus ada, termasuk dari keluarga, dari dusun, dari desa-desa yang terpencil, untuk bisa bersama-sama. Dan intervensi ini juga harus nengok daerahnya. Jadi misalnya di pinggir laut, daerah pesisir nelayan, tentu akan berbeda. Tentu pada saat pasar ikan, pasar penjualan ikan, mungkin di situ vaksinasi. Demikian juga misalnya di daerah dataran tinggi, pada saat pasar pekan, pasar di mana orang jual hasil pertanian, mungkin di situ vaksinasi. Nggak mungkin kita datang ke sawahnya, ke ladangnya untuk vaksin. Jadi ini memang yang harus ditempuh berdasarkan area masing-masing, tantangan masing-masing, supaya bisa mencakup seluruh masyarakat yang ada. Sudah dijabarkan tadi oleh Pak Alex mengenai tantangan dan juga kendala yang harus diselesaikan bersama-sama terkait dengan vaksinasi kepada masyarakat. Kalau dari catatan Mbak Laura seperti apa selaku epidemiolog? Ya, terima kasih Mas Cikal. Jadi kalau saya melihat status vaksinasi yang sudah disampaikan oleh Kemenkes, ini yang perlu digarisbawahi itu terutama pada kelompok lansia. Jadi memang pada kelompok lansia ini kan cakupan vaksinasinya masih cukup rendah ya, di bawah status vaksinasi secara global. Karena kita tahu di negara kita itu sebetulnya sudah cukup bagus ya, karena memang cakupan vaksinasi secara nasional ini sudah melewati cakupan vaksinasi secara global. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalkan di Afrika ya, di Afrika itu masih sekitar 27%. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah pada beberapa kelompok ya di masyarakat kita. Yang pertama yaitu kelompok lansia. Jadi ini memang menjadi salah satu tantangan ya. Di luar yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alexander Ginting terkait dengan proses distribusi dari vaksin yang memang memiliki kendala ya, seperti itu. Kalau misalnya kita katakanlah target untuk mencapai herd immunity ini tidak bisa berhasil dicapai, apakah vaksin ini menjadi salah satu indikator yang sangat-sangat penting sehingga kita gagal mencapai herd immunity, atau ada faktor lainnya? Saya rasa memang untuk mencapai herd immunity ini bukan menjadi upaya yang mudah ya pada kondisi pandemi, karena memang kita tahu bahwa produksi vaksin itu kan tidak mudah juga ya, jadi hanya beberapa negara yang mampu. Kemudian negara kita juga masih mengupayakan ya untuk bisa memproduksi vaksin secara mandiri. Jadi dengan adanya produksi vaksin secara mandiri, saya kira nanti
percepatan ya dari cakupan vaksinasi untuk mencapai herd immunity ini akan menjadi lebih mudah. Seperti halnya di negara-negara maju ya sebagai produsen dari vaksin. Seperti di Eropa, kemudian di Amerika seperti itu. Nah, harapannya adalah bagaimana kemudian vaksin yang ada di negara kita ya, vaksin merah putih ini bisa dipercepat ya untuk dilakukan uji klinis seperti itu. Oke, ini menarik kalau kita breakdown lagi mengenai vaksin buatan kita sendiri. Pak Alexander, melihatnya bagaimana? Apakah memang cukup realistiskah ketika kita harus mengejar herd immunity dan juga mengejar untuk uji klinis dari vaksin buatan kita sendiri, Pak Alex? Ya, untuk mengejar herd immunity, saya kira memang vaksinasi memang salah satu metode dan mekanisme yang kita jalankan. Tetapi jangan juga kita lupa bahwa mereka yang penintas, mereka yang survive dengan infeksi COVID, itu juga sudah mempunyai kekebalan tersendiri. Demikian juga mereka-mereka yang kontak tapi dengan sakit ringan dan survive, ini juga sudah mempunyai kekebalan tersendiri. Tapi persoalannya adalah bahwa virus COVID ini selalu berubah. Jadi virus yang ditemukan dulu di Wuhan tidak sama lagi dengan virus yang ditemukan tahun 2020. Bahkan di tahun 2021, di bulan 6, bulan 7, bulan 8, kita sudah lebih banyak dengan Delta. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah memang menerapkan ketiga halnya, yaitu protokol kesehatan dengan 3M, kemudian vaksinasi, dan kontak tracing. Ini harus berjalan secara simultan. Kita lihat sebagaimana negara Jerman, Inggris, kemudian Rusia. Imunisasinya dan vaksinasinya itu sudah di atas 80%. Tetapi tetap saja di kelompok rentan, di populasi tertentu, terjadi kasus yang meningkat melonjak. Bahkan kalau kita dengar di Jerman, mereka sampai mengirim pasien-pasien ICU-nya ke Austria, karena ICU-nya penuh. Jadi itu sebagai contoh di mana negara-negara Eropa juga yang sudah vaksinasi lengkap, ternyata bisa terjadi lonjakan kasus. Jadi dengan demikian, vaksin memang tetap jalan, tapi protokol kesehatan tetap harus tinggi dan juga kontak tracing tidak boleh kendor. Ketiga hal ini harus bisa bersama-sama berjalan, baru bisa kita mencegah negara ini jangan sampai terjadi lonjakan kasus seperti negara-negara di tempat lainnya. Oke, balancing tadi yang harus ditekankan dari awal juga itu yang memang harus ditekankan dan dipahami oleh masyarakat. Pak Alexander dan juga Mbak Laura, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, saya mau ke Mbak Laura, epidemiolog. Tadi Mbak Laura sudah menyinggung mengenai vaksinasi untuk lansia yang juga menjadi kendala tersendiri. Tetapi juga saat ini dihadapi dengan tantangan dari vaksinasi untuk anak 6-11 tahun, Mbak Laura. Ini analisis dari Mbak Laura seperti apa? Apakah memang ini sangat krusial sehingga harus dipercepat juga atau seperti apa? Ya, jadi kalau pada kelompok lansia itu kita belajar ya dari data-data yang sudah muncul ya dari hasil penelitian itu menyatakan bahwa varian ini varian dari COVID-19 ini kemungkinan ya muncul karena masuk atau terinfeksi pada kelompok orang yang dengan memiliki penyakit kronis ya. Dan kita tahu bahwa kelompok lansia ini kan ya pada umumnya ya mereka memiliki penyakit kronis seperti itu. Nah, ini yang dikhawatirkan ya ketika COVID-19 ini kemudian menginfeksi pada kelompok lansia. Nah, ini kemungkinan akan memunculkan varian-varian baru. Kemudian kalau wacana terkait dengan pemberian vaksin pada kelompok anak, saya rasa ini juga sangat baik ya. Tetapi memang ini harus dilihat dari jumlah kapasitas atau jumlah dari kuota vaksin, apakah itu bisa ya untuk didistribusikan pada kelompok anak. Jadi ya pemerintah juga harus melihat ya kelompok-kelompok prioritas yang untuk diberikan vaksin seperti itu. Oke, ini gagasan yang baik, tetapi harus ada pertimbangan yang cukup masak. Saya ingin tanyakan juga ke Pak Alexander. Pak Alexander, bagaimana untuk vaksin terhadap anak 6-11 tahun? Karena yang informasi yang saya dapatkan harus imunisasi dulu ya, baru bisa divaksin. Nah, ini kan berlomba-lomba juga dengan percepatan vaksin ini bagaimana, Pak Alex? Ya, jadi kendati pun kita dalam situasi pandemi,
tapi penyakit-penyakit dasar, penyakit-penyakit prioritas ini juga nggak boleh ditinggal. Oke. Jadi misalnya imunisasi BCG, kemudian pemberian DPT untuk polio, ini harus tetap berjalan. Karena ini sudah menjadi program kita untuk membangun dan membentuk SDM Indonesia yang sehat dan tangguh, khususnya nanti menyongsong 2045. Jadi oleh karena itu masalah tuberkulosis, stunting, polio, difteri, tetanus ini harus berjalan terus. Jadi apa artinya kita mensukseskan vaksinasi untuk COVID sementara anak nanti terjangkit polio, kemudian anak dengan tuberkulosis, anak dengan stunting. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi yang dasar-dasar ini harus tetap berjalan. Yang penting adalah orang tuanya itu sudah vaksinasi, orang tuanya itu menerapkan protokol kesehatan, demikian juga guru-guru di sekolah, demikian juga lingkungan sekolah, active case finding dijalankan, dan ini secara bertahap tentu kita akan masuk ke dalam vaksinasi anak. Nah, vaksinasi anak juga harus menunggu rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, di samping juga rekomendasi dari ITAGI. Jadi kita harus menunggu karena dua-duanya ini penting. Jadi imunisasi dasar itu penting dan vaksinasi untuk COVID juga penting. Tetapi selagi keluarga bisa menjaga, ayah ibunya bisa menjaga, tentu ini bisa lebih aman ketimbang kalau anak itu stunting, kalau anak itu tuberkulosis, apalagi misalnya kena tetanus, difteri, polio misalnya. Ini yang harus juga dipertimbangkan oleh orang tua dan seluruh komunitas yang ada. Ya, tadi ditegaskan oleh Pak Alex ya, yang dasar-dasar juga nggak boleh dilupakan. Jangan sampai tidak kena COVID, tapi justru hal yang tidak diinginkan malah terjadi pada anak. Ini kan sangat penting sekali. Tetapi yang cukup penting juga, yang selama ini mungkin menjadi masalah klasik terkait dengan vaksinasi adalah mungkin ada beberapa, saya tidak katakan semua, masyarakat yang masih pilih-pilih vaksin, begitu ya. Selain masalah distribusi tadi, aksesibilitas. Nah, ini masalah orang yang pilih-pilih vaksin ini apakah menjadi masalah tersendiri hingga saat ini, Pak Alexander? Ya, ini pilih-pilih vaksin ini sebenarnya efek psikologis di masyarakat satu. Kedua, dampak melihat sosmed. Apakah sosmednya itu di Facebook, atau di WhatsApp group, ataupun di Instagram. Oleh karena itu, kita selalu mengajak masyarakat, percayalah kepada berita resmi, kendati itu pun di sosmed, tapi sumbernya resmi. Misalnya dari Kementerian Kesehatan, dari Satgas, dari Perhimpunan Dokter Anak Indonesia. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi vaksin itu akan menjadi baik dan sangat baik kalau vaksin itu sudah disuntikkan di lengan. Sepanjang belum disuntikkan di lengan, berarti vaksin itu nggak baik. Jadi artinya 7 platform itu semua mempunyai keunggulan, walaupun di dalam keunggulan itu ada kekurangan. Tapi itu lebih baik divaksinasi daripada sama sekali tidak divaksin. Jadi itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya tidak ikut-ikutan pilih A, pilih B, pilih C, akhirnya dia nggak vaksinasi. Dia mikir-mikir terus gitu. Oke, salah satu upaya yang dilakukan adalah juga memberikan booster. Kalau kemarin juga sudah diberikan kepada para nakes. Kalau dari perspektif epidemiolog dari Mbak Laura, apakah memang sudah saatnya pihak-pihak lain juga sudah mulai diberikan booster? Seperti apa? Iya. Kalau saya mengikuti ya perkembangan dari informasi di beberapa negara seperti negara-negara di Eropa itu sudah mulai muncul wacana terkait dengan pemberian booster pada kelompok masyarakat umum. Ini ditengarai karena kasus di Eropa, negara-negara Eropa itu kan sudah mulai meningkat lagi ya, Mas. Nah, ini kemudian yang menjadi mungkin concern dari Badan Kesehatan Dunia ya, bahwa banyak negara yang masih belum mendapatkan distribusi vaksin secara merata seperti itu. Tetapi kemudian di beberapa negara maju ya yang menjadi produsen vaksin itu sudah memiliki planning ya, memiliki rencana untuk pemberian vaksin booster. Nah, ini yang dikhawatirkan semakin banyak mungkin negara-negara produsen vaksin yang lebih mementingkan ya masyarakatnya untuk diberikan booster. Nah, ini jangkauan vaksin untuk negara-negara yang tidak mampu ya untuk menghasilkan vaksin ini akan semakin menjadi sulit ya. Ambil contoh seperti di Afrika ya. Afrika kemarin itu kan juga munculnya kasus varian itu ya karena
dari cakupan vaksinasi yang masih cukup rendah seperti itu. Kemudian juga di sana masyarakatnya itu banyak yang dengan penyakit kronis ya, misalkan saja HIV. Nah, HIV ini kan kaitannya dengan penurunan imunitas. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Jadi ketika terinfeksi dengan COVID-19, kemudian kondisinya itu terjadi gangguan imunitas, nah ini akan mempermudah ya virusnya untuk bisa berkembang dan akan memunculkan varian-varian baru. Nah ini yang harusnya menjadi concern semua di banyak negara seperti itu. Oke, baik. Mbak Laura dan juga Pak Alexander, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Last Stop. Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa. Mbak Laura dan juga Pak Alexander, kita tiba di segmen akhir. Saya mungkin ingin meminta closing statement dari Mbak Laura dan juga Pak Alexander. Mungkin Mbak Laura dulu. Mbak Laura, ini kita sedang menjalani vaksinasi terus begitu ya, sementara belum 100% dan kita juga masih was-was deg-degan dengan adanya varian baru Omicron ini. Nah, kalau misalnya memang kurang maksimalnya vaksinasi, kemudian tidak diiringi juga dengan pembatasan mobilitas masyarakat, seberapa bahaya ini akan mengancam kembali Indonesia? Ya. Jadi kita bisa belajar ya sebetulnya dari kasus-kasus yang tidak hanya terjadi pada negara kita, tetapi juga di negara-negara lain ya. Seperti yang kita tahu di negara-negara Eropa, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Alexander bahwa walaupun cakupan vaksinasi di sana itu cukup tinggi, tapi nampaknya pada akhir-akhir waktu yang sekarang ini kan juga terjadi peningkatan kasus. Tetapi kalau kita lihat ya, dengan adanya cakupan vaksinasi yang tinggi, tetapi masyarakat di sana itu ternyata abai terhadap protokol kesehatan. Jadi ketika aktivitas itu mulai dibuka kembali, mereka merasa bahwa aman ya karena sudah mendapatkan vaksin. Tapi ternyata ini memunculkan ya peningkatan kasus dengan abainya protokol kesehatan walaupun dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Kemudian kita juga belajar ya dari negara Afrika. Afrika ini kan memang cakupan vaksinasinya masih cukup rendah ya dibandingkan dengan cakupan vaksinasi secara global. Nah, ini yang juga sebetulnya menjadi pembelajaran bagi banyak pihak ya, bahwa dengan adanya cakupan vaksinasi yang rendah, ini bisa memunculkan kemungkinan atau potensi dari varian baru seperti itu. Jadi ini pandemi COVID ini bukan merupakan PR dari satu negara saja, tapi juga ini merupakan PR dari banyak negara. Jadi kita ingin bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19 seperti itu, Mas Cikal. Baik, terima kasih Mbak Laura. Terakhir dari Pak Alexander, punchline dari Anda, sinergitas antara masyarakat, Satgas dan juga elemen lainnya sangat penting. Selain tadi distribusi yang masih menjadi tantangan tersendiri, kira-kira apa yang harus ditingkatkan lagi, terutama sinergi antara masyarakat dan juga dari pemerintah dan juga pihak lainnya, Pak Alex? Ya, sinergitas ini bisa terbangun kalau masyarakat mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Dan dengan kewaspadaan yang tinggi ini, tentu ini akan lahir tanggung jawab, tugas dan panggilan agar kita bisa menanggulangi COVID ini sebaik-baiknya. Beberapa waktu yang lalu kita di PPKM darurat, kemudian di level 4, sekarang kita di level 1-2. Nah, tugas kita ke depan ini untuk mengawal dan menjaga ini. Dan ini tentunya menjadi perjuangan semesta kita. Tidak menjadi perjuangan pemerintah, tapi perjuangan kita semuanya. Jadi agar ini bisa berlaku dengan baik, tentu kepatuhan terhadap protokol kesehatan harus di atas 90%. Mensukseskan vaksinasi. Kalau ada lansia yang belum divaksin, kita jemput, kita antar, kita dampingi. Kalau dia khawatir dengan komorbidnya, kita vaksinasi di rumah sakit. Dan kemudian pelaksanaan 3T, kontak tracing, pelacakan. Nah yang terakhir, kalau dia sakit, kalau dia positif, jangan di rumah, tapi di isoter, sehingga keluarga tidak terjangkit. Dan perlu kita ketahui bahwa Omicron ini gejalanya adalah flu, pilek-pilek. Jadi ini yang harus kita waspadai supaya kita bisa terhindar dari varian-varian baru. Baik, edukasi diri dan juga saling peduli
antar sesama itu menjadi kunci agar kita bisa sama-sama menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terulang kembali seperti misalnya kita pernah mengalami masa PSBB begitu dan kita bisa melaju terus untuk keluar dari masa pandemi ini. Terima kasih Pak Alexander dan juga Mbak Laura atas waktunya serta informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu. Salam sehat, selamat siang. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama